Selama kurun waktu 16 Agustus hingga 19 September 2021 saja, kantor wilayah Bea Cukai Jatim 2 mengamankan 2.590.031 batang rokok ilegal. Selain itu juga sebanyak 3.820 gram tembakau iris dalam kurun waktu yang sama, yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Karenanya, upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal lewat operasi gempur terus digalakkan. Hal-hal yang menjadi objek operasi gempur rokok ilegal antara lain rokok tanpa dilekati pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu. Ada pula rokok yang dilekati pita cukai bekas pakai hingga rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya atau tidak sesuai peruntukannya. Karenanya, edukasi seputar gempur rokok ilegal, kampanye rokok yang tidak dilekati pita cukai atau biasa disebut rokok polos sebagai salah satu ciri rokok ilegal tidak pernah berhenti digaungkan. Operasi pasar dan sosialisasi bahaya barang kena cukai hasil tembakau ilegal terus dilakukan serentak demi mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. Mengingat, rokok ilegal dapat mengganggu stabilitas perekonomian serta mengancam keberlangsungan para pelaku usaha yang taat pada ketentuan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif jika menemukan kegiatan peredaran atau produksi rokok ilegal. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Dialog Khusus bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah pemirsa, kalau kita berbicara mengenai sosialisasi terkait dengan pemberantasan rokok ilegal, itu memang selalu intens dilakukan oleh pemerintah. Tidak terkecuali juga sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan barang kena cukai. Nah saat ini kita berbicara mengenai ketentuan bidang cukai gempur rokok ilegal. Sejauh ini seperti apa sih sebenarnya pelaksanaannya dan bagaimana untuk hasilnya sendiri? Nah di studio JTV pemirsa sudah hadir para narasumber. Ada Ibu Dr. Lili Pujiastuti SHMH, Kabiro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Ibu Lili, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sehat selalu ya pastinya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah hadir Bapak Insinyur Untarto Wibowo MPA, Kakanwil Ditjen Bea Cukai Jatim 2. Pak Un, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Terima kasih. Tidak ketinggalan ada Bapak Aliadi Mustafa SIP, pemirsa, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Pak Aliadi, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, sehat selalu pastinya ya. Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa pastikan selama 1 jam ini Anda menyaksikan program Dialog Khusus bersama Biro Hukum Pemprov Jatim, ketentuan bidang cukai gempur rokok ilegal. Pak Un, ini kita tahu lah bahwa Jawa Timur ini merupakan penyumbang cukai yang cukup besar juga, begitu ya. Kontribusinya juga luar biasa. Ini untuk realisasinya seperti apa Pak untuk tahun ini? Sebelum saya menjawab itu, mungkin saya perlu juga menyampaikan bahwa di Jawa Timur itu terdapat 2 kantor wilayah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor wilayah 1 yang berkantor di Surabaya, membawahi Surabaya Raya, termasuk Pulau Madura dan Pantura, Jawa Timur. Kemudian saya di kantor wilayah Jawa Timur 2 berkantor di Malang. Jadi wilayah kerja saya, wilayah kerja kami itu dari Magetan sampai ke Banyuwangi, 24 kabupaten kota. Oh, oke. Baik. Kalau bicara mengenai target penerimaan untuk Jawa Timur 1 yang di Surabaya itu targetnya 59 triliun tahun ini. Terus untuk kami di Jawa Timur 2 itu 49 triliun target untuk tahun ini. 95% berasal dari cukai hasil tembakau. Yang 5%-nya adalah dari bea masuk kegiatan ekspor impor di pelabuhan Tanjung Perak dan mungkin juga Juanda. Kalau bicara mengenai realisasi penerimaan, alhamdulillah sampai dengan hari ini year to date itu kami sudah sedikit di atas 100%. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan angka itu sampai dengan nanti akhir tahun itu insya Allah sekitar 103-104% dari target. Mudah-mudahan tidak meleset perhitungan kami. Berarti artinya melebihi target juga. Insya Allah ya Pak Un ya. Iya. Baik. Nah
Bu Lili, ini kalau kita bicara juga tadi Pak Un sudah menyampaikan begitu ya terkait dengan realisasinya bahkan sudah melebihi target begitu ya Ibu. Ini kalau kita bicara pengawasan sendiri dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan barang kena cukai, utamanya rokok ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang pemerintah daerah atau provinsi di sini itu diberi ada dana bagi hasil dari cukai tembakau, di mana dana itu digunakan satu untuk peningkatan kualitas bahan baku, jadi kedua untuk lingkungan sosial, ketiga untuk peningkatan industri, keempat untuk sosialisasi. Jadi sosialisasi terkait dengan kepatuhan untuk bayar cukai, dan keempat terkait dengan pemberantasan barang kena cukai yang ilegal. Jadi memang dana itu kita gunakan di berbagai aspek tadi. Baik. Oleh karena itu dana itu dibagi. Kami dari Biro Hukum itu kebagian untuk sosialisasi. Nanti yang peningkatan bahan baku itu di Biro Perekonomian, di Dinas Pertanian. Jadi memang macam-macam. Jadi tidak kami sendiri. Ada beberapa OPD perangkat daerah yang memang memiliki tusi untuk melakukan itu. Jadi kami melakukan sosialisasi. Tahun ini kebetulan kami melakukan 20 kali Pak sosialisasi terkait dengan untuk cukai ini. Jadi kita lakukan sosialisasi ke masyarakat dengan bergandeng dengan DPRD, gandengan dengan Kanwil juga untuk melakukan sosialisasi ke beberapa kabupaten kota. Jadi tujuan preventif dulu ya, preventif dulu, karena nanti kalau mau melakukan represi penegakan hukum, karena cukai ini kan termasuk pajak. Jadi ketentuannya undang-undang. Maka sanksinya pasti sanksi di undang-undang, bukan kewenangan dari pemerintah daerah, tapi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu kita banyak preventif, yaitu berupa sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar cukai atau membeli barang-barang yang memang harus ada cukainya. Legal seperti itu ya pastinya. Tapi kalau yang mau saya tanyakan ke Pak Aliyadi, ini terkait begini Pak. Kalau teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, seperti apa sih selama ini dukungannya begitu untuk pertumbuhan petani tembakau? Kita tahu lah terkait dengan kontribusi cukai sendiri begitu ya, Jawa Timur kan cukup besar Pak Aliyadi. Seperti apa? Baik, terima kasih. Berbicara soal dukungan, tentu kami DPRD Provinsi Jawa Timur yang kebetulan hari ini sebagai Ketua Komisi Perekonomian itu saya, tentu lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat petani tembakau dalam hal ini. Artinya apa? Perhatian pemerintah yang diberikan kepada para petani tembakau khususnya di Jawa Timur, yang kurang lebih sekitar 400.000 KK petani tembakau ini belum sebanding dengan kontribusi yang diberikan Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah pusat. Baik. Kaitannya dengan bagi hasil tembakau itu. DBHT itu tadi ya. Kita bisa bayangkan misalnya Jawa Timur ini satu-satunya provinsi terbesar memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat. 2020 kemarin tuh 101,09 triliun, Mbak. Itu bukan uang kecil. Hasil daripada cukai bagi hasil tembakau itu. Di BHT itu. Ya, belum lagi hal-hal lain. Artinya apa? Tentu kami di sini bersuara atas nama masyarakat, khususnya para petani tembakau. Perhatian yang lebih serius pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, untuk senantiasa memberikan atensi khusus kepada petani tembakau. Makanya senang sekali hari ini saya ketemu dengan Ibu Lili, Kepala Biro Hukum. Saya berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sesegera mungkin berkolaborasi dengan DPRD untuk segera membentuk peraturan daerah yang secara khusus masalah tembakau. Karena peraturan daerah yang kita punya ini, peraturan daerah perlindungan petani misalnya, nomor 5 2015 itu sifatnya masih umum. Yang kami butuhkan adalah peraturan daerah Provinsi Jawa Timur yang lebih khusus mengatur, melindungi dan apapun lah istilahnya para petani tembakau. Jadi 400.000 KK itu bukan barang kecil, Mbak. Kemudian dengan tenaga kerja yang dipergunakan bisa mencapai 600.000. Bayangkan Jawa Timur ini
kurang lebih 100.000 hektar lahan yang luasan lahan tembakau ya, dipakai biasa untuk tembakau. Baik. Dengan kapasitas produksi sekitar 125.000 ton tembakau. Luar biasa sekali. Iya, Pak. Dan sekali lagi, tentu ini kepada pemerintah pusat melalui Pak Kakanwil sebagai kepanjangan dari Departemen Kementerian Keuangan dari Jakarta. Aspirasi ini mungkin barangkali perlu terus disampaikan kepada pemerintah pusat. Artinya apa? Baik. Bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten itu masih jauh sekali dari harapan. Baik Pak Alyadi, nanti akan kita lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Silahkan pemirsa, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui WA interaktif 0881 0272 03852. 0881 0272 03852. Jadi hanya pesan teks saja yang kami terima, dan nanti Anda juga bisa menanyakan hal yang terkait juga dengan ketentuan bidang cukai gempur rokok ilegal dalam dialog khusus pada malam hari ini. Baik Bu Lili, mungkin bisa menjawab apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alyadi. Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang benar, jadi kaitannya dengan adanya dana bagi hasil cukai itu yang dipakai untuk peningkatan kualitas dari bahan baku, kemudian kegiatan untuk lingkungan sosial dan sebagainya, itu sebenarnya di Provinsi Jawa Timur dengan arahan Bu Gub kita sudah mengusulkan nantinya di tahun 2022 akan ada regulasi Pak terkait dengan Raperda Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan di Jawa Timur. Jadi nantinya insya Allah rancangan peraturan daerah ini menjadi legitimasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan dan pengembangan petani tembakau dan juga menjadi dasar hukum bagi petani-petani juga untuk mendapatkan perlindungan, peningkatan kualitasnya serta penggunaan dana bagi hasil ini bisa mencapai tujuannya. Jadi kan memang cukai ini diambil dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga apa yang diambil dari masyarakat tadi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Misalnya sekarang juga digunakan untuk BLT ya, dengan adanya pandemi ini, dari cukai itu tadi juga digunakan untuk BLT khususnya bagi buruh pabrik rokok, petani tembakau, itu bisa dipakai seperti itu. Jadi tapi nanti dengan Raperda ini justru akan memberikan legitimasi. Jangan sampai apa yang dilakukan pemerintah nanti salah karena dasar hukumnya nggak ada. Kita kan selalu didasarkan pada asas legalitas. Insya Allah nanti dengan bantuan DPRD Pak, Raperda ini untuk 2022 bisa tercapai, jadi bisa berhasil ditetapkan supaya menjadi dasar hukum. Memang harus berkolaborasi dengan DPRD. Jadi perda itu bisa terjadi kalau sudah ada kesepakatan, kesepahaman dengan antara eksekutif dan legislatif. Dan nanti juga pasti akan ada semacam pertemuan lebih lanjut begitu ya Ibu ya pastinya pasti, ya. Pasti. Nah Pak Un, tadi kan menyebutkan untuk realisasi artinya bisa di atas sedikit lebih target begitu. Dan selama ini kan juga pemerintah sudah intens Pak untuk melakukan sosialisasi terkait dengan gempur rokok ilegal, peraturan perundang-undangan tentang cukai. Tapi pertanyaannya,
Sejalankah itu kemudian dengan peredaran rokok ilegal yang taruhlah begitu ya, mungkin bisa menurun? Atau seperti apa sebenarnya kondisinya Pak saat ini peredaran rokok ilegal, Pak Un? Memang cukup kompleks ya permasalahan ini, jadi tidak linier, artinya tidak sangat sederhana gitu. Memang banyak faktor yang berpengaruh di situ, antara lain misalkan tarif. Jadi tarif, karena memang tarif cukai itu kan keseimbangan antara mereka yang concern terhadap tenaga kerja, mereka yang concern terhadap industri, mereka yang concern terhadap kesejahteraan petani tembakau, kemudian ada juga yang concern terhadap kesehatan, termasuk juga concern terhadap kecenderungan prevalensi merokok untuk anak-anak yang semakin tinggi. Itu kecenderungan seperti itu, sehingga tarif cukai itu dibuat sedemikian rupa sehingga seimbang itu. Namun demikian tentunya banyak hal yang berpengaruh di situ, termasuk juga dengan tingginya tarif cukai yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, baik itu masyarakat produsen maupun masyarakat konsumen. Sehingga biasanya itu kemudian memicu ya munculnya niat, munculnya kesempatan, ada istilah sing penting ngebul begitu, sehingga kemudian memberikan ruang kepada rokok ilegal. Dan perlu kami sampaikan di sini, memang untuk tahun 2021 ini terjadi peningkatan tegahan kami atau tangkapan kami terhadap rokok ilegal gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat kami dan juga kemudian bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kota untuk terus menggaungkan kampanye gempur rokok ilegal ini, tentunya dengan dukungan dari DBH CHT yang 25% diantaranya memang dipergunakan untuk kegiatan penegakan hukum, di samping juga 25% yang lain untuk sosialisasi dan 50% untuk kesejahteraan. Dan kami menyebutnya sebagai policy bantalan begitu. Ya Pak Un, tapi bisa disebutkan tidak, maksudnya untuk modusnya sendiri seperti apa sih, kok kemudian ini trennya malah semakin naik begitu ya Pak ya, untuk rokok ilegal? Ada paling tidak 5 modus rokok ilegal, kami menyebutnya begitu. Sebagian besar rokok polos itu. Jadi polos itu memang nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada pita cukainya. Maksudnya ada yang menyebut putihan, ada yang menyebut jiduran. Itu jadi macam-macam di beberapa daerah di Jawa Timur ini istilahnya. Tapi yang pertama adalah polos. Kemudian yang kedua menggunakan pita cukai palsu. Jadi pita cukai betul-betul palsu, jadi fotokopian begitu, itu dilekatkan. Kemudian yang ketiga pita cukai bekas. Pita cukainya asli, tapi bekas punyanya orang gitu. Jadi kelentean gitu di dalam bahasa di lapangan. Sudah pernah dipakai, kemudian dipakai lagi ke rokok yang kelentean gitu. Terus kemudian yang keempat adalah menggunakan pita cukai yang bukan haknya. Jadi kan ini ada golongan-golongannya, ada sigaret putih mesin, ada sigaret kretek mesin, ada sigaret kretek tangan, ada klobot gitu. Nah, semakin rendah tadi yang saya sebutkan tadi, semakin kecil tarifnya sehingga harganya semakin murah. Nah, itu yang murah itu kemudian ditempel ditempel yang harganya harusnya lebih tinggi. Jadi cukai pita cukai dari SKT ditempel di rokok di SKM itu, sehingga dia dalam tanda kutip berhemat gitu. Antara lain itu. Kemudian yang kelima ya bukan punyanya, karena ada namanya personalisasi. Jadi setiap brand, setiap rokok itu memiliki pita cukai yang khas. Jadi dia pesan pita tidak untuk dilekati di produknya, tetapi kemudian dijual
kepada orang lain yang tidak memiliki izin. Baik, kalau tadi kan Bapak juga menyatakan ada yang mereka menyalahgunakan untuk kelas dari rokok itu sendiri ya, artinya yang murah kemudian dikatakan mahal. Sebenarnya Pak, ini yang paling mendasar, alur dan ketentuan pembelian cukai ini seperti apa sih Pak? Oh iya, untuk mendapatkan pita cukai tentunya yang pertama pabrik rokok yang bersangkutan, badan hukum yang bersangkutan harus memiliki izin terlebih dahulu, memiliki izin namanya NPWBKC. Jadi mereka harus memiliki NPWBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah setelah ada prosedur untuk mendapatkan NPWBKC itu, terus kemudian mereka mengajukan permohonan pita cukai ke kami, ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik itu ke kantor pusat maupun ke kantor pengawasan dan pelayanan. Nah, kemudian itu nanti akan ada proses pemesanan ke perum-peruri. Nah, kemudian mereka nanti menebus pita cukainya itu dengan kemudian ada dokumen namanya CK1. Jadi mereka membayar. Ada yang pemesanan itu misalkan untuk 1 semester begitu, nanti dia akan tebus 3-4 kali. Gitu. Nah prosesnya seperti itu. Itu sebenarnya prosesnya bisa dikatakan memudahkan atau mungkin ada yang mengatakan kok agak-agak sulit seperti itu Pak? Sebenarnya Insya bagaimana Allah Pak? sih selama ini sudah semakin mudah ya, karena sebagian besar memang sudah online ya, sebagian sudah online. Dan di dalam kasus-kasus tertentu memang keterlambatan pita cukai itu karena misalkan pemesanannya terlalu mepet misalkan gitu, sehingga menjadi agak tersendat, atau kemudian yang bersangkutan kemudian ada case sehingga tidak bisa diberikan sepenuhnya. Tetapi tentunya kami sangat terbuka apabila ada hal-hal yang misalkan merasa para pengusaha rokok itu kemudian merasa bahwa ada kesulitan, kami tentunya sangat senang untuk bisa mendengarkan. Artinya itu bisa menjadi masukan juga seperti itu ya Pak ya? Betul, baik. Nah Pak Aliadi, kalau Dewan sendiri melihat seperti apa sih untuk mengawasi terkait dengan pembagian dan juga penggunaan untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT? Ini pengawasannya seperti apa sampai saat ini? Tentu dalam setiap penganggaran eksekutif pasti berkoordinasi dengan DPRD agar betul-betul sesuai sasaran seperti apa yang disampaikan melalui PMK 7 2020 misalnya. Ada beberapa hal-hal yang memang harus menjadi prioritas untuk bisa memberikan anggaran dari dana itu supaya benar-benar tepat sasaran. Karena tidak cukup hanya sebatas datang, sosialisasi, bla bla bla, tidak bisa seperti itu. Kaitannya dengan gempur rokok ilegal tentu kita semua bersepakat ya, untuk bisa mengurangi angka itu. Betul. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari pelanggaran yang harus kita atasi, tetapi tidak serta-merta harus selalu memberikan sanksi, tindakan dan sebagainya. Baik. Artinya kita harus datang kepada masyarakat berbicara dari hati ke hati, melalui pendekatan-pendekatan. Nggak bisa semata-mata kita karena itu dianggap bersalah langsung sanksi begini, tidak bisa seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman secara penuh kepada masyarakat kita khususnya di Jawa Timur agar bisa taat hukum, taat aturan. Baik. Dan selebihnya dari itu, seperti yang saya sampaikan itu tadi, dari kontribusi yang diberikan oleh mereka, harus benar-benar bisa dimanfaatkan kembali oleh rakyat, terutama para petani tembakau itu. Baik. Itu yang paling penting seperti itu. Iya. Nanti di segmen selanjutnya kita masih bicara terkait dengan kesejahteraan petani tembakau nih Pak Aliadi, tapi kita harus break sejenak pemirsa. Di segmen selanjutnya silahkan ya Anda bisa bergabung bersama kami melalui WA interaktif 08810272038852. Kami akan kembali sesaat lagi.
enom jamoh campur sere. Leso elang nyaman rasana. Selamat are dadi kanggo GTV. Manter Odi Saterosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 untuk GTV. GTV ampuh. Delon terus ya rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program dialog khusus bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami membahas terkait dengan ketentuan bidang cukai gempur rokok ilegal. Sudah hadir Ibu Lili Pujastuti, Kabiro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Untarto Wibowo, Kakanwil Dijen Bea Cukai Jatim 2, serta Bapak Aliadi Mustafa, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di segmen ini juga Anda bisa bergabung ya tentunya bersama WA Interaktif pemirsa. Dan hanya pesan teks saja yang kami terima. Untuk nomor WA Interaktif bisa Anda ketahui di layar televisi. Pak Aliadi, ini tentunya terkait dengan kesejahteraan petani tembakau tidak kalah penting ya, agar kemudian bisa sejalan juga dengan penerimaan cukai yang telah diberikan oleh provinsi begitu kepada negara. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan Perda Perlindungan Tembakau. Seperti apa untuk di Jawa Timur ini, Pak? Ya, seperti tadi Bu Lili sampaikan, ya. Tentu kami sangat mengharapkan itu dan DPRD siap. Komisi B dalam hal ini yang memang berkaitan langsung secara kemitraan dengan Dinas Perkebunan yang di dalamnya adalah tembakau ini. Ya. Tahun ini alhamdulillah sudah merampungkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur kaitannya dengan desa wisata misalnya. Oh, oke. Maka tahun depan saya berharap tentu kepada Biro Hukum untuk menyiapkan sebaik mungkin draft raperda itu dipersiapkan dengan segala sesuatunya sehingga tahun depan bisa kita mulai membahas rancangan peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan para petani tembakau. Oke. Itu menjadi harapan. Kita tahu Mbak, Jawa Timur ini luar biasa sekali kaitannya dengan petani tembakau dan rokok ini. Indonesia ada sekitar 700 sekian pabrik rokok, itu 451 kurang lebih pabrik rokok itu ada di Jawa Timur, Mbak. Hampir 60%. Iya, iya. Jadi semuanya di Jawa Timur. Baik. Nah, inilah pentingnya kita semua termasuk pemerintah provinsi hadir dalam artian memberikan advokasi kepada para petani. Iya. Tidak hanya melindungi, tetapi bagaimana mereka bisa diperdayakan sebaik-baiknya. Karena ini luar biasa sekali. Baik. Kadang-kadang pemerintah kita ini kan juga tidak konsisten. Satu sisi, ya mohon maaf Pak Kakanwil, mengejar target untuk bisa mendapatkan kontribusi yang sebesar-besarnya. Tapi pada sisi lain, pemerintah lalai juga untuk bisa memberikan perhatian kepada para petani. Belum lagi misalnya kaitannya dengan perokok itu tadi. Kita ini kan lucu-lucuan, Mbak. Kalau kita beli rokok, ada tulisan merokok membunuhmu misalnya. Tapi kenapa masih dijual? Oke. Bagi hasilnya juga dibutuhkan. Ini kan menunjukkan sesuatu yang menurut saya kurang konsisten. Apalagi WHO teriak-teriak bagaimana para perokok ini bisa berhenti semua. Itu kan sesuatu yang kurang masuk akal. Akal-akalan semua kan. Baik, ya, Pak. Satu gambaran misalnya gudang garam misalnya. Iya. Sering saya guyon dengan teman-teman, gudang garam di Kediri itu mereknya gudang garam. Tapi isinya itu bukan garam, tapi tembakau dan rokok itu. Kok namanya gudang garam? Di situ saja kan sudah kelihatan. Iya, Pak Aliadi. Baik, Bu Lili, begini terkait dengan tadi apa yang disampaikan ya, Perda Perlindungan Petani Tembakau. Kita bicara juga mengenai aspirasi para petani tembakau tentunya di Jawa Timur, Ibu Lili. Ini ada petani tembakau di daerah itu yang meminta DBHCAT digunakan untuk pembangunan tempat penampungan tembakau. Apakah kemudian ini bisa aturan-aturan dari segi aturan bisa dilakukan begitu oleh pemerintah daerah? Seperti apa, Bu Lili? Terima kasih.
Oleh karena itu kan begini, makanya mau dibuat regulasi, perda terutama nantinya di situ untuk melegitimasi penggunaan dana itu untuk apa saja. Itu tadi loh. Karena selama ini kan memang sesuai dengan peraturan untuk ini, tapi di daerah masing-masing kabupaten kota itu belum ada, regulasinya belum ada sama sekali. Nah, disinilah Jawa Timur akan menyusun raperda terkait dengan pelindungan, bukan perlindungan, pelindungan itu masuk pemberdayaan juga termasuk semuanya. Jadi itu luasnya lebih lengkap lah, lebih luas ya. Jadi nanti kita itu, ini kan masih rancangan Mbak, nanti di Properda 2022. Jadi pertama kita lakukan identifikasi permasalahan terkait dengan petani tembakau itu apa saja sih permasalahannya, bagaimana pemberdayaannya, bagaimana nanti meningkatkan atau memfasilitasi sarana prasarana untuk usaha tani tembakau. Itu kita lakukan identifikasi semua permasalahan, sehingga kemudian kita bisa menetapkan alternatif solusi yang dipakai. Nah, alternatif solusi inilah yang kemudian digunakan atau dimasukkan dalam wewenangnya pemerintah provinsi, kabupaten kota apa? Karena kita tahu bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus ada dasar hukumnya, ada kewenangannya. Nah, inilah dituangkan. Nantinya wewenang itu akan menjadi diikuti dengan tanggung jawab. Jadi kalau kita punya wewenang pasti diikuti dengan tanggung jawab. Oleh karena itu nanti memang apa yang disampaikan Pak Aliadi tadi penting, perda ini, regulasi ini penting untuk menjadi guidance, pedoman supaya nanti penggunaan dana bagi hasil itu tidak kemana-mana, fokus pada tujuannya tadi gitu loh. Bukan hanya itu sebenarnya Bu Lili, tetapi yang menjadi harapan masyarakat petani tembakau, sebagaimana kita tahu mereka ini selalu dalam posisi rugi. Harga tembakau yang begitu murah. Nah, ini juga kalau ada regulasi, payung hukum, bagaimana bisa mengatur tata niaganya yang hari ini begitu panjang luar biasa, sehingga banyak orang yang berkesempatan mencari keuntungan di situ. Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah masyarakat petani tembakau juga. Artinya nanti itu juga akan bisa jadi menjadi salah satu makanya tadi pertama ya, Ibu, kita lakukan identifikasi permasalahan terkait dengan usaha tani tembakau itu. Kedua, kita lakukan legal baseline. Kita bagi kewenangannya, mana kewenangan pusat, mana kewenangan pemerintah kabupaten kota, mana kewenangannya provinsi. Jadi kita nanti lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kewenangannya apa saja, sehingga nanti ini bisa tercapai semua Pak. Jangan sampai nanti kita sudah buat ternyata ini kewenangannya pusat. Jadi kan nggak bisa melakukan juga provinsi. Oh, ini kewenangannya kabupaten kota. Jadi insya Allah tahun depan dengan dukungan nanti dengan mungkin dari DPRD Pak ya, karena kita kerja bareng, kita lakukan itu. Identifikasi masalah, legal baseline terkait dengan peraturan 2022 ya. Sebentar Pak Aliadi, kita ada pemirsa yang sudah bergabung melalui WA interaktif dari Pak Rahmadi Sidoarjo. Sebenarnya dana dari cukai itu selama ini untuk apa saja? Sebagai petani kecil dan orang awam, saya ingin menanggapi paparan Bapak, cukai mahal dan harga rokok otomatis mahal katanya untuk kesejahteraan petani. Kesejahteraan yang mana Pak? Kami dari dulu jatuh bangun gak ada sejahteranya, dan rokok itu dikasih gambar apapun konsumen gak akan takut, dari Pak Boy. Oke, 2 pertanyaan. Sebentar, silakan. Mungkin Ibu dulu yang menjawab pertanyaan Pak Rahmadi Sidoarjo. Dana dari cukai itu selama ini untuk apa saja? Iya, terima kasih. Jadi gini loh, memang kalau kita ngomong sosialisasi patuhan itu kan kita mengubah perilaku sebenarnya ya. Jadi memang nggak sulit ya Pak, ya patuh itu. Nah, kalau cukai tadi kan saya sudah sampaikan. Pertama terkait dengan peningkatan kualitas bahan baku. Kedua, lingkungan sosial. Nah, itu bisa dipakai, contohnya di Kediri itu dipakai rumah sakit untuk mendirikan rumah sakit. Kemudian itu ya? Dari DBHC. Kemudian ada peningkatan untuk tenaga kesehatan, kemudian sarana prasarana. Nah, kebetulan kalau saya, karena saya di Biro Hukum, tusi saya adalah kaitannya dengan penegakan hukum, sosialisasi hukum. Saya diberi dana, ya saya lakukan untuk penegakan hukum melalui sosialisasi, iklan layanan masyarakat, kemudian melalui media massa. Ini kita lakukan. Tapi nanti di Dinas Perkebunan itu kan ada juga dana itu di sana yang bisa digunakan. Jadi sesuai dengan tusinya masing-masing. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tambahkan, kaitannya juga dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Silahkan Pak Aliadi. Pak Boy. Dari Pak Boy. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sepakat sekali Pak Boy. Pak Boy artinya kontribusi yang diberikan oleh petani tembakau kepada negara ini juga harus seimbang dengan kesejahteraan para petani itu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu, Mbak. Ini kan kadang-kadang kita tidak masuk akal juga.
Dari bagi hasil ini malah dana ini dimanfaatkan kepada hal-hal lain. Misalnya di soal kesehatan, saya bukan apa namanya tidak setuju itu, tetapi menurut saya dana bagi hasil dari apa namanya hasil tembakau ini sebesar-besarnya harus bisa dimanfaatkan kepada kepentingan petani tembakau. Baru sisanya kepada yang lain. Oke. Ini yang selama ini yang teriak-teriak misalnya kesehatan, anti rokok, tetapi uangnya dia yang make. Kan lucu ini. Baik. Uang dari hasil tembakau ini kesehatan yang make. Orangnya berteriak-teriak jangan merokok, anti merokok. Uangnya mau. Nggak bisa begitu. Artinya apa? Kalau pemerintah pusat mau konsisten, dana bagi hasil dari cukai tembakau ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat petani tembakau. Titik. Itu yang paling penting. Oke, utamanya itu maksudnya Pak Ali seperti itu. Bu, mungkin ada semacam penjelasan apa sebenarnya kemudian kalau di bidang kesehatan juga ibaratnya mereka kecipratan untuk dana bagi hasil cukai tembakau. Tentu bukan tanpa alasan ya. Iya, jadi gini loh, memang dalam peraturannya itu dana bagi hasil ini peruntukannya ada tadi peningkatan bahan baku, kemudian ada lingkungan sosial, industri. Itu masuk lingkungan sosial. Iya, jadi ada peruntukannya. Nah, saya nggak tahu pembagiannya ya. Kita ini kan dapat ya, terus dibaginya. Nah itu dibaginya memang ada 5 ya Pak ya, bagiannya ya. Jadi ada lingkungan PMK sosial. itu ya Pak. Ya, jadi dari saya PMK sepakat itu, tetapi mohon maaf maksud saya. Ini kita perlu mengutamakan hal-hal yang lebih utama kaitannya dengan petani tembakau. Itu dulu yang diutamakan, baru yang lain. Baik. Saya rasa begitu, Bu. Satu contoh, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang memang kebetulan mitra saya, Komisi B, perlu masyarakat Jawa Timur tahu. Dari 100.000 hektar lahan pertanian tembakau di Jawa Timur, bayangkan, tahun ini hanya bisa mensubsidi pupuk di kisaran 5.000 hektar. Oke. Loh, kapan ini selesainya dari 100.000 setiap tahun hanya bisa mensubsidi 5.000 hektar. Baik. Ini kan butuh waktu 20 tahun. Oke. Terus bagaimana? Kapan pemerintah ini hadir untuk senantiasa membela para petani tembakau ini? Baik, Pak Ali. Kalau hanya di DPR yang berteriak-teriak, bikin peraturan daerah, tetapi tidak ada itikat baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten kota, ya percuma juga. Mudah-mudahan di pembahasan tahun 2022 ya Ibu Lili ya, ini bisa nanti bisa diakomodir oleh teman-teman pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, pemirsa masih ada beberapa pertanyaan dari pemirsa, tapi sesaat lagi nanti akan kami sampaikan dan akan ditanggapi oleh para narasumber. Kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terapi Adem Panas Bapak Agus Suyanto mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-20 JTW. Semoga sukses di udara terus. JTW 20 tahun Ampore. Terima kasih pemirsa Anda masih setia untuk menyaksikan program dialog khusus bersama Biro Hukum Pemprov Jawa Timur, ketentuan bidang cukai, gempur rokok ilegal. Ini ada pemirsa yang sudah bergabung dalam WA interaktif.
mohon maaf nanya, kenapa harus digempur? Apa nggak lebih baik mereka yang bikin rokok ilegal itu didata, dibina, dan dibuatkan izin, terus dikawal, cari pita cukai, biar maju dan bisa merekrut tenaga kerja dari Pak Kasri di Trenggalek. Pak Un, silahkan Pak untuk menanggapi ini Pak. Matur nuwun, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Kaseri. Pak Kaseri di Trenggalek ya. Trenggalek. Saya kira Pak Kaseri sudah perso lah kalau di Trenggalek itu tahun ini bertumbuh industri rokok golongan 3 gitu. Itu bertumbuh, jadi Trenggalek, Tulungagung, Blitar itu termasuk yang tumbuhnya cukup besar. Jadi ya sekitar 6.000 pegawai selama pandemi ini, luar biasa. Jadi itulah yang kami lakukan selama ini, sosialisasi lah. Kalau istilah gempur tadi itu sebetulnya lebih kami pakai untuk internal kami supaya kami lebih semangat. Tapi kegiatan yang kami lakukan adalah termasuk sosialisasi, kami merangkul mereka yang istilah itu yang dipakai, Pak. Itu yang kami pakai. Jadi bahwa kami yang kami lakukan adalah memberikan sosialisasi, pembinaan kepada mereka, dan itu buktinya bertumbuh gitu. Buktinya bertumbuh gitu. Jadi tidak soal istilah gitu kan. Jadi itu buktinya cukup besar pertumbuhan itu. Dan di dalam di BHCHT itu ada satu bagian yang dipergunakan untuk membangun namanya KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau, yang ini sedang kami lakukan. Beberapa pemerintah kabupaten dan kota itu di Jawa Timur ini sudah mulai bergerak untuk melakukan studi, baik itu studi banding ke yang sudah jadi, itu ada di Sopeng di daerah peredaran, dan di daerah produksi itu ada di Kudus itu. Dan ini insya Allah sih dalam mungkin kalau tahun ini nampaknya belum, tetapi belum wujud gitu. Insya Allah sih tahun depan bisa kawasan industri hasil tembakau itu untuk menampung mereka yang tadi disampaikan oleh Pak Kaseri itu. Itu pembinaannya bisa dilakukan oleh perusahaan rokok yang sudah ada, ataupun juga pemerintah daerah. Itu bisa nanti menampung mereka untuk bisa nanti berusaha dengan legal. Dan alhamdulillah selama ini memang tahun ini pertumbuhannya menurut kami luar biasa. Sudah bagus begitu ya. Baik, Bu Lili silakan Bu untuk menambahkan mungkin atau melengkapi tadi apa yang disampaikan Pak Kaseri. Iya, jadi mungkin itu masukan aja mungkin dari kalimat yang udah nancap ke pemikiran kok gempur-gempur gitu. Mungkin ini sebenarnya adalah pembinaan. Jadi mungkin bisa nanti masukan dari Pak Kasar itu bisa mengubah ya Pak ya. Dalam artian kan kita di sini artinya kan yang digempur adalah pelanggarannya. Betul. Pelanggarannya. Tujuannya itu sebenarnya. Bukan pada cukainya tadi. Istilahnya yang gawat. Pelanggarannya itu yang digempur. Tapi bagaimanapun memang tadi saya awal sampaikan bahwa kepatuhan untuk bayar pajak, bayar cukai itu adalah perilaku. Nah, ini adalah kita ini sosialisasi atau bagaimana sih cara meningkatkan kepatuhan, mengubah perilaku tadi untuk patuh, untuk membayar. Karena kita tahu bayar pajak aja loh, sama saja kan pajak penghasilan. Kalau bisa penghasilan saya jangan dikenakan pajak, yang lain ya dimasukkan. Nah, itu adalah satu perubahan perilaku yang perlu dan agak lama. Ini perlu adanya suatu instrumen Pak ya, nggak hanya peraturan saja, tetapi ada instrumen-instrumen yang lain. Mungkin dari DPRD juga, bagaimana cara-cara kita untuk meningkatkan kepatuhan. Karena mohon maaf, negara kita memang salah satu sumber terbesarnya juga dari pajak dan cukai. Yang itu yang harus kita pahami bersama. Sehingga, nah ini saya sisinya hukum, kemudian nanti ada teman-teman tadi lewat pemberdayaan, lewat apapun itu untuk mengubah perilaku tersebut, Mbak. Jadi itu mungkin. Ya ini nanti mungkin juga masukan dari Kak Kanwil terkait dengan perda kita. Insya Allah. Saya akan pulaan, Mbak. Jadi akan ngangsu kawrunya. Bagaimana sih cara-cara yang kita bisa lakukan untuk materi muatannya? Yang penting materi muatan. Bagaimana pelindungan? Saya mengatur kewenangan, pelindungan tadi kepada petani tembakau, kemudian
bagaimana juga meningkatkan termasuk kemarin pertemuan kami dengan Ibu Gubernur juga demikian gitu. Jadi saya malah menyampaikan dibalik saja. Jadi apa sih yang diperlukan itu. Jadi dibalik. Jadi apa sih yang memang earmarknya pemanfaatannya memang sangat ketat itu. DBHJT itu memang sangat ketat. 50, 25 itu memang untuk ini memang sangat ketat. Sudah ada aturannya gitu. Itu. Jadi kami kemarin tawaran, udah kalau begitu dibalik gitu. Apa sih yang diperlukan? Buktinya itu pernah terjadi tahun 2019 itu stunting. Itu bisa masuk sekarang. Di tahun 2020 itu sudah bisa masuk, bisa dibiayai untuk mencegah stunting, bisa dibiayai dari DBHJT. Jadi artinya kan dibalik gitu. Jadi tentunya keaktifan dari pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi sangat dibutuhkan itu sangat diperlukan. Ini ada lagi pemirsa yang bergabung. Saya dari petani tembakau Mojokerto. Petani di sini dulu petani tembakau, tapi sekarang ganti tanam karena nanam tembakau terus merugi. Kemudian selanjutnya bapak-bapak yang berwajib kalau berani telusuri rokok ilegal, mana pabriknya, jangan yang jualan palen kecil-kecil yang ditangkap, ditahan, didenda. Kalau berani pusatnya digerebek. Oke, sebentar Pak Liadi. Yang terkait dengan itu tadi Pak, petani tembakau di Mojokerto itu tadi Pak. Setuju sekali. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal Mbak, tidak cukup hanya dengan sebuah tindakan dan sanksi. Ini harus pendekatan. Bagaimana masyarakat kita bisa taat itu. Satu, yang kedua, perlu masyarakat tahu juga bahwa bagi hasil dari hasil tembakau ini yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten itu sangat kecil sekali Mbak. Satu contoh misalnya Provinsi Jawa Timur berani setor 101 triliun, 101,09 triliun. Itu malah pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya kebagian sekitar 2%, Mbak. Baik. 19 triliun sekian. Itu pun pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya mendapat bagian 30%. 500 sekian miliar. 70% masih diberikan kepada pemerintah kabupaten. Kabupaten penghasil 40%, 30%-nya kabupaten kota termasuk di luar penghasil itu. Ini kan tidak masuk akal. Uang 101 triliun dibalikin ke sini hanya 1,9 triliun. Tuh yang lain mau diberikan ke siapa? Baik. Pak, sebentar kita harus jeda sejenak pemirsa. Tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali hadir ke hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 20 tahun JTV Ampuh. Ampuh itu saya minta perkenan untuk memaknai. Ampuh itu adalah kalau JTV mengubah dirinya, terserah evolusioner apa revolusioner, dari mengubah dirinya dan perannya dari komunikasi informasi menuju silaturahmi. Kalau komunikasi dan informasi itu tidak ada ikatan moralnya, tidak ada ikatan objektivitasnya. Tapi kalau silaturahmi itu ikatannya lebih daripada objektivitas. Jadi silaturahmi itu perhubungan kasih sayang antara para penggiat media dengan masyarakat. Jadi semua yang dilalu lintaskan itu adalah kasih sayang. Itu berarti tidak ada kebohongan, tidak ada cacat, tidak ada manipulasi, tidak ada penggelapan, tidak ada pengurangan, semuanya utuh sebagaimana yang dipersyaratkan untuk memenuhi kasih sayang antara masyarakat dengan media. Jadi selamat sekali lagi, mudah-mudahan suatu hari JTV bisa menjadi media silaturahmi
kemasyarakatan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, dialog khusus bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ketentuan bidang cukai gempur rokok ilegal. Ini ada satu penelpon terakhir dalam dialog khusus malam hari ini. Satu pemirsa yang memberikan melalui WA interaktif. Bapak Ibu, ini terkait petani sampai usia saya 60 tahun belum ada ceritanya waktu panen harga naik pasti turun. Sebaliknya belum ada ceritanya hasil produksi pabrik itu turun selalu naik. Apapun kebijakan pemerintah, rakyat jadi korban. Maaf, terima kasih. Baik Pak Aliadi dulu mungkin di segmen terakhir ini Pak, kita sudah sampai segmen terakhir. Seperti apa menanggapi ini dan apa yang mau disampaikan? Silahkan singkat saja. Baik, itu sebenarnya jeritan rakyat itu umum terjadi di mana-mana. Itu yang mewakili. Dan fakta di lapangan memang seperti itu. Artinya apa? Sekali lagi pada forum ini, saya mengajak kepada semua untuk senantiasa memberikan perhatian yang serius kepada para petani tembakau ini. Artinya keluhan-keluhan seperti itu pasti muncul di mana-mana. Masyarakat petani tembakau kita belum merasakan satu keuntungan yang luar biasa. Misalnya setiap panen mesti harga tembakaunya murah. Nah ini yang perlu diatur sehingga tata niaga yang begitu panjang itu bisa dipotong, disederhanakan dan ujung-ujungnya adalah bisa memberikan jaminan harga yang terjangkau kepada para petani. Itu harus ada. Kemudian 1 tahun terakhir saya pernah usul juga, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, Bu Lili, mestinya punya badan usaha milik daerah BUMD yang menangani khusus soal tembakau, penampungan tembakau, semacam bulog lah kira-kira seperti itu. Sehingga petani kita, petani tembakau masyarakat kita ini bisa menampung. Dan pemerintah hadir di situ untuk melindungi harganya itu tadi, Mbak. Ini menjadi harapan saya. Baik, Pak Aliadi. Selanjutnya ke Pak Un, silakan. Terima kasih. Tentunya di dalam kesempatan yang baik ini juga saya sekali lagi sesuai dengan tugas dan fungsi saya di dalam hal ini mewakili pemerintah pusat yang di Provinsi Jawa Timur ini tentunya berharap bahwa masyarakat untuk kemudian mulai sadar, baik itu masyarakat mereka produsen maupun konsumen, untuk mengurangi semaksimal mungkin rokok ilegal itu. Untuk hilang sama sekali saya kira sulit dan mungkin tidak mungkin itu, tetapi tentunya ya mengurangi sampai sekecil mungkin, karena tentunya itu akan nanti pada akhirnya itu nanti akan berdampak juga pada kesejahteraan rakyat, termasuk juga kesejahteraan rakyat para petani tembakau itu, karena dari hasil produk yang legal itulah yang nanti akan mendapatkan penerimaan negara yang nanti akan kembali kepada petani. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam prakteknya, itu satu hal yang memang wajib kita lakukan. Tetapi komitmen kami adalah bagaimana kami membantu terwujudnya kesejahteraan rakyat. Saya kira demikian. Baik Pak Utarto. Ibu Lili, silahkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak, siapa tadi yang berikan masukannya itu ya. Jadi begini, memang selama ini belum ada peraturan pelaksana terkait dengan penggunaan dana bagi hasil. Jadi detailnya nggak ada. Jadi ada banyak kabupaten kota yang menggunakan dana bagi hasil itu untuk bikin perda tentang ruang tanpa rokok. Ya, jadi kawasan tanpa rokok. Jadi semua kabupaten kota hampir dipakai itu dananya. Nah, mungkin nanti mohon doanya Pak, Provinsi Jawa Timur akan menyusun perda ini, di mana perda ini nanti menjadi dasar bagi Provinsi Jawa Timur, khususnya juga kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Syukur-syukur nanti bisa juga menjadi studi bandingnya
dari provinsi lain. Kebetulan sama kayak COVID itu juga Jawa Timur ini duluan bikin perdanya gitu loh. Se-Indonesia ini duluan. Jadi ini mungkin dibuat dulu, kemudian nanti akan digunakan sebagai legitimasi untuk tadi yang menangani permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, supaya itu tidak terjadi lagi. Ada target, semoga aja. Ada target rancangan peraturan daerah itu harus ditarget secepat mungkin. Mudah-mudahan secepatnya ya bisa terrealisasi untuk khususnya pelindungan begitu ya kepada khususnya para petani tembakau dan masyarakat. Ibu Lili terima kasih, Pak Dedi terima kasih, Pak Antato juga terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus yang dipersembahkan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Subandi, pemirsa, selamat malam, sampai jumpa.